5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas mengenai pendekatan dan model pelayanan BK Pola 17+ yang dibahas oleh kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Hizape, Fritz Gerald S, Andri Yuza, Hafiz Saputra, dan Anissa. Pengertian layanan bimbingan dan konseling. Layanan konseling adalah suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien dengan tujuan membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014 menyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan klien agar dapat mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Layanan BK terdiri dari 10 jenis. Namun, pada video kali ini kita hanya akan membahas 5 di antaranya, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, dan layanan konseling perorangan. Layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Secara umum, dapat dimaknai bahwa layanan orientasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk memberikan hal-hal yang kemungkinan tingkah laku yang akan ditampilkannya ke depan. Materi yang dapat diangkat melalui layanan orientasi ada berbagai macam, yaitu meliputi yang pertama, orientasi umum sekolah. Yang kedua, orientasi kelas baru dan semester baru. Dan yang ketiga, orientasi kelas terakhir. Layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memberikan fasilitas kepada klien dengan memberikan berbagai informasi yang diminta atau yang dibutuhkan oleh klien, sehingga dengan informasi yang diperoleh, klien dapat mengambil sikap tentang apa yang akan dilakukan ke depannya. Tujuan layanan informasi yaitu membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Materi yang dapat diangkat melalui layanan informasi ada berbagai macam. Di antaranya, yang pertama yaitu informasi pengembangan pribadi. Yang kedua, informasi kurikulum dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, informasi pendidikan tinggi. Dan yang keempat, informasi kehidupan keluarga, sosial kemasyarakatan, keberagaman, sosial budaya, dan lingkungan. Selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan dan penyaluran di kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang,
kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Jadi, layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan usaha-usaha untuk membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah atau madrasah dan sesudah tamat, memilih program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Materi yang dapat diangkat melalui layanan penempatan dan penyaluran ada berbagai macam, yaitu yang pertama, penempatan di dalam kelas. Penempatan ini berdasarkan pada kondisi dan ciri pribadi dan hubungan sosial siswa serta azas pemerataan. Yang kedua, penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar dan kelompok campuran. Penempatan ini didasarkan pada kemampuan siswa. Dan yang ketiga, penempatan dan penyaluran di dalam program yang lebih luas, yaitu penempatan dan penyaluran di lingkungan masyarakat sekitar. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan yang diberikan kepada klien agar klien tersebut dapat melakukan sesuatu dengan terampil. Layanan penguasaan konten sejak semula disebut dengan layanan pembelajaran, tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan manusia, maka layanan ini diganti dengan sebutan layanan penguasaan konten. Layanan ini diberikan agar klien memiliki keterampilan tertentu, sehingga ke depannya para klien memiliki keahlian-keahlian yang dapat dijadikan sebagai kemampuan pribadinya. Materi umum layanan penguasaan konten ditujukan konseli dapat memiliki konten dalam. Yang pertama, keterampilan teknik belajar. Yang kedua, keterampilan cara belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melatih kebiasaan belajar. Dan yang keempat, melatih efisiensi waktu sehari-hari. Selanjutnya, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan disebut juga dengan layanan konseling individu, yang merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapat layanan langsung tatap muka dengan guru BK. Konseling individu merupakan bentuk layanan yang paling utama dalam melaksanakan fungsi pengentasan masalah klien. Dengan demikian, konseling perorangan merupakan jantung hati dalam pelayanan BK. Maksudnya adalah apabila seorang konselor telah menguasai dengan baik apa, mengapa, bagaimana pelayanan konseling itu, maka diharapkan ia dapat menyelenggarakan layanan-layanan bimbingan lainnya tanpa mengalami banyak kesulitan. Materi layanan konseling individu yaitu pemahaman sikap, kebiasaan, kekuatan diri dan kelemahan, bakat, dan minat serta penyalurannya. Pengentasan kelemahan diri dan pengembangan kekuatan diri. Informasi karir, dunia kerja, dan prospek masa depan karir. Yang terakhir, pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi pribadi, keluarga, dan sosial. Menurut Gisbert, strategi dalam layanan perencanaan individual meliputi: yang pertama, individual appraisal, yaitu individu diminta oleh konselor untuk menginterpretasi tentang bakat, minat, keterampilan, dan prestasi yang ada di dalam dirinya. Kedua, individual advisement. Konselor meminta individu yang bersangkutan untuk mempertimbangkan tentang pendidikan, karir, sosial, dan pribadi. Kemudian, bagaimana individu tersebut untuk merealisasikan. Strategi yang ketiga, transition planning.
Konselor bekerja sama dengan pihak guru yang lain, membantu individu untuk membuat rencana apakah akan melanjutkan sekolah, bekerja, atau mengikuti training atau kursus. Yang keempat, follow up, yaitu strateginya konselor bekerja sama dengan pihak guru yang lain menindaklanjuti dari data yang diperoleh untuk kemudian dievaluasi. Demikianlah video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan materi pendekatan dan model pelayanan plus PK pola 17 plus, materi lanjutan mengenai jenis. Anggota kelompok 5 yakni Arifin, Bagus Andrian, Maharani Kurnia, Nuri Diana, dan Zesi Yulidasari. Adapun beberapa jenis layanan yakni orientasi, informasi, penempatan penyaluran, penguasaan konten, dan konseling perorangan. Yang pertama kita masuk kepada layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien itu memahami lingkungan sekolah yang baru dimasukinya dalam rangka mempermudah dan memperlancar berperannya peserta di lingkungan yang baru itu. Jadi layanan orientasi ini adalah peserta didik yang baru masuk ke sekolah untuk memahami lingkungan sekolahnya. Ini di dalam rangka itu untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik dalam lingkungan belajar yang baru itu. Seperti yang kita ketahui, di sekolah-sekolah itu telah melaksanakan layanan orientasi seperti adanya MOS dan lain-lain sebagainya. Ada istilah lainnya. Kemudian adapun materi layanan orientasi, yang pertama kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya. Itu pasti ya, dalam suatu sekolah tuh ada kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya. Kemudian peranan kegiatan bimbingan karir. Jadi ada beberapa peranan kegiatan bimbingan karir di dalam layanan orientasi tersebut. Kemudian peranan pelayanan bimbingan konseling dalam membentuk segala jenis masalah dan kesulitan siswa. Jadi pelayanan bimbingan konseling dalam membentuk segala jenis masalah dan kesulitan siswa. Jadi di sini nanti akan diidentifikasi segala jenis masalah dan kesulitan siswa pada masa layanan orientasi tersebut. Kemudian yang ketiga, organisasi dan wadah-wadah yang dapat membantu untuk meningkatkan hubungan sosial siswa. Jadi seperti unisi OSIS, kemudian FIKR, kemudian UKS, kemudian kelas, itu merupakan salah satu organisasi atau wadah yang dapat membantu untuk meningkatkan hubungan sosial antar siswa dan guru. Kemudian peraturan dan hak serta kewajiban siswa, itu sudah tertera di dalam peraturan-peraturan sekolah dan beberapa hak siswa yang ada, hak dan kewajiban siswa yang ada di sekolah. Kemudian pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Jadi tidak hanya dikenalkan dari beberapa 4 pelayanan tadi, tapi juga yang paling intinya itu pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Itu merupakan hal yang utama juga untuk pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Kemudian layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik, terutama orang tua, menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan
yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Jadi, layanan informasi BK itu memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain seperti masyarakat, seperti orang tua, kemudian guru untuk menerima dan memahami informasi mengenai pendidikan, jabatan, dan beberapa keputusan sehari-hari seperti belajar itu untuk siswa dan untuk seperti belajar itu untuk siswa. Kemudian materi layanan informasi ada beberapa. Pertama, informasi pendidikan tinggi, kemudian sistem penjurusan kenaikan kelas seperti syarat EBTANAS, EBTANAS, kemudian seperti ujian nasional. Itu merupakan salah satu sistem penjurusan kenaikan kelas. Kemudian seperti ujian akhir sekolah, kemudian ujian kenaikan kelas, itu merupakan salah satu penjurusan kenaikan kelas. Kemudian mata pelajaran dan pembidangan seperti program inti, program khusus, dan tambahan, itu merupakan salah satu unsur dalam pembelajaran layanan informasi. Mata pelajaran dan pembidangan itu ada di sekolah, seperti mata pelajaran geografi, ada pembidangannya lagi nanti. Itu merupakan salah satu layanan informasi. Kemudian tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun, itu diatur di sekolah. Itu merupakan salah satu layanan informasi. Kemudian usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat minat. Jadi layanan informasi itu tidak hanya yang tadi 4 tadi, tetapi juga untuk mengenalkan bakat dan minat siswa. Misalnya siswa tersebut bakat di dalam hal mengaji, kemudian ada juga yang bakat dalam berolahraga, nanti akan dilakukan pendalaman untuk mengenal bakat-bakat mereka. Kemudian informasi pengembangan diri. Jadi nanti didapatkan dari 4-5 tadi, yang terakhir itu mengenai informasi pengembangan diri. Nanti didapatkan pengembangan diri mereka, informasi deskripsi, informasi pribadi mereka. Nanti itulah hasil dari informasi pengembangan pribadi mereka. Apakah mereka akan melakukan pengembangan lebih lanjut atau pengembangan lebih luas, nanti tergantung pada pribadi masing-masing. Kemudian layanan penempatan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yakni layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, seperti penempatan dan penyaluran dalam kelas, ada kelas 10, kelas 11, kemudian kelompok belajar, jurusan, program studi, pelatihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler misalnya. Itu sesuai dengan potensi bakat dan minat serta kondisi pribadi. Jadi maksud dari pelayanan penyaluran itu siswa ini disalurkan bakat dan sesuai keinginan mereka atau kemampuan mereka. Apakah mereka kalau di SMA itu ada IPA dan IPS, mereka akan disuruh memilih apakah IPS atau IPA. Kemudian kalau di mahasiswa mungkin akan ada yang namanya jurusan program studi, itu merupakan salah satu penempatan dan penyaluran layanan dalam bimbingan konseling. Materi layanan penempatan penyaluran. Pertama, penempatan di dalam kelas, program studi atau jurusan, dan pilihan ekstrakurikuler yang dapat menunjang pengembangan sikap, kebiasaan, dan kemampuan bakat dan minat. Jadi penempatan siswa di dalam kelas, program studi, jurusan, kemudian dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler lainnya, itu dapat menunjang pengembangan sikap mereka untuk kemampuan dan bakat minat serta pola pikir mereka. Kemudian penempatan dan penyaluran ke dalam
kelompok belajar organisasi kesiswaan. Jadi penempatan ke dalam kelompok belajar mahasiswa, ke kelompok belajar itu seperti kelompok belajar geografi, kelompok belajar fisika, kelompok belajar matematika, itu merupakan satu penyaluran. Kemudian dan juga organisasi kesiswaan, misalnya OSIS, kemudian FIKR, kemudian UKS, itu salah satu penyaluran ke dalam kelompok belajar. Kemudian penempatan dan penyaluran ke dalam program lebih luas, seperti PTN ya, perguruan tinggi, kemudian PMDK, UMPTN, itu salah satu program yang lebih luas. Layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dan kecepatan dan kesulitan belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Jadi layanan bimbingan belajar ini layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Jadi materi belajar dengan apapun kesulitan siswa itu akan ditinjau di dalam layanan bimbingan belajar ini. Kemudian materi layanan bimbingan belajar. Pertama, program pengayaan. Kemudian pengembangan keterampilan belajar, membaca, mendata, bertanya, dan menjawab, serta menulis. Ini merupakan salah satu layanan bimbingan belajar yang ada di dalam kurikulum K13 yang diterapkan pada saat sekarang ini. Ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotor. Itu salah satu pengembangan atau layanan bimbingan belajar. Kemudian pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar tentang kemampuan, motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar. Jadi layanan bimbingan belajar dan tidak hanya masalah terkait pengayaan, kemudian pengembangan keterampilan siswa dan lain, tapi juga akan menganalisis pengenalan siswa itu yang mengalami masalah belajar, baik itu tentang motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar mereka, itu akan dikenalkan di sini di dalam layanan bimbingan belajar. Kemudian yang terakhir adalah pengajaran perbaikan. Jadi siswa yang ada masalah terkait masalahnya dengan belajar, itu dengan sikapnya, itu akan diajarkan mengenai perbaikan diri atau dengan pengajaran perbaikan ini. Jadi mereka nanti akan diberikan pengajaran untuk memperbaiki apa yang kurang dan apa yang salah dalam diri mereka, sehingga mereka mengalami masalah dalam belajar atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini yaitu layanan bimbingan konseling memungkinkan peserta didik mendapat layanan langsung atau tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya. Jadi layanan konseling perorangan ini memungkinkan peserta didik atau siswa itu dapat langsung bertemu dengan guru pembimbing atau guru kelas biasanya untuk mengatasi masalah pribadi mereka, seperti apakah motivasi belajar mereka menurun atau kebiasaan belajar mereka yang tidak baik. Itu bisa dengan menggunakan layanan konseling perorangan, dengan menggunakan layanan konseling perorangan ini. Kemudian materi layanan konseling perorangan ada beberapa, yakni pemahaman sikap, kebiasaan, kekuatan diri, dan kelemahan bakat dan minat, serta penyaluran. Ya, jadi pemahaman dia akan dipahami di sini sikap mereka, kebiasaan mereka, kekuatan diri mereka, kelemahan, dan serta minat dan bakat mereka itu akan dipahami di sini. Kemudian pengentasan kelemahan diri dan pengembangan kekuatan diri. Kemudian informasi karir, dunia kerja, dan prospek masa depan. Jadi siswa itu akan diberikan informasi mengenai karir, dunia kerja, dan prospek masa depan karir. Apakah mereka mau apa setelah lulus, itu mau gimana, kerja apa, dan apa prospek ataupun
masa depan mereka, itu akan diberikan informasinya di sini, sehingga siswa itu terangsang untuk mengatasi masalah mereka, masalah pribadi yang dialami, kemudian bersemangat. Ini untungnya ada layanan konseling perorangan, jadi siswa itu bersemangat, kemudian yakin untuk mengejar cita-citanya atau yang disebut dengan prospek masa depan. Kemudian pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi pribadi, keluarga, dan sosial. Jadi pengambilan keputusan baik itu dalam layanan konseling perorangan ini, baik itu dilakukan oleh siswa yang dipegang oleh siswa dan dibimbing oleh guru, itu harus sesuai dengan kondisi pribadi siswa, kemudian keluarga, dan keadaan sosial siswa tersebut. Baik, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.